Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jam 4 subuh saya ikut Pak Dedek mancing. Ini dapatnya kurang lebih 10 kilo lebih lah. Berat sekali pemirsa. Masih hidup. Ini memakai batu berang-berang pemirsa. Ini contohnya nih. Mantap. Pak Dedek mantap. Mati ini. Terima kasih Dunia Gokong. Cenderamata-nya sudah saya terima. Semoga bermanfaat. Berkah selalu buat Dunia Gokong. Mantap, Dunia Gokong mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong dan channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam ini kita ingin membahas masalah obat-obatan. Yang pertama kita membahas masalah buah pinang muda. Yang kedua kita membahas rebah bangun atau akar tersebut ini manfaatnya ini untuk sejenis kelumpuhan atau otot-otot yang disebabkan pembekuan darah ya. Yang ketiga kita membahas masalah akar kelapa ya. Nah, akar kelapa ini juga untuk bisa melancarkan peredaran darah, dan buah pinang ini juga meningkatkan stamina, bisa juga untuk melancarkan peredaran darah. Dan obat ini nanti kita akan racik, yaitu untuk saudara ibu kita sekarang ini. Ibu kita sekarang lagi posisinya sakit, yaitu sakit penyakit penyempitan pembuluh darah atau disebabkan jatuh atau darah beku di bagian pinggulnya. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah urut. Hari ini untuk yang kedua kita urut, tetapi kita akan serahkan kepada Ibu Karisma. Ya, mudah-mudahan ibu kita mudah-mudahan bisa cepat sembuh, dan mudah-mudahan di tangan saudara Ibu Karisma mudah-mudahan bisa cepat sehat dan kembali pulih seperti dulu. Mungkin itu aja dulu kita jelaskan, nanti kita akan lanjut lagi penjelasannya ya. Ya ini, nah ya nanti dibelah dua bu ya. Dibelah begini. Ya. Ininya buangin. Yang mana? Ininya dibuang. Iya, ini dibelah dua, nanti isi dalamnya diambil, tapi jangan sampai hancur. Ini bisa kan? Segini. Ya, kecil-kecil segini, jadi segini kecil dikit lagi nggak apa-apa. Ya, sip segitu aja. Sampai ke sini. Ya, sampai situ nanti yang besar ini juga dipotong ya, kecil juga. Ya, yang besar juga diambil. Ya. Coba dipotong. Sakit pakai tangan, potong aja langsung, tetak aja. Gak apa-apa kan, nggak lur itu lur. Enggak apa-apa, yang namanya untuk obat. Potongnya jangan takut-takut. Nah. Oke pemirsa, ini yang namanya rebah bangun. Rebah bangun ini manfaatnya sangat besar sekali. Kita mengobati penyakit stroke atau penyakit penyempit pembuluh darah atau disebabkan dari jatuh. Kita memakai obat-obatan tradisional, yaitu tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Ini ya itu diambil juga. Potong ini. Nanti udah dipotongi baru dicuci bersih-bersih ya, sampai bersih benar. Nanti kalau udah bersih benar nanti kita susun, baru nanti kita rebus. Telurnya ada nggak? Udah ada. Ada ya? Semua. Oke, kalau memang udah ada. Oke pemirsa, saudara Ibu Karisma sekarang ini untuk mengobatin. Gimana Bu? Tangannya nggak bisa gerak ya? Ini pengundangan via pengawu. Oi, jawab pikirnya. Pengawu, pengundangan via. Jawab ini tanya nih. Oi. Nggak bisa dia nih, nggak bisa bergerak, mati sebelah. Iya.
Oke pemirsa, ini tangan ibu siapa namanya? Tangan Ibu Sendawati. Ibu Sendawati, tangannya nggak bisa bergerak, kakinya juga nggak bisa bergerak. Disebabkan karena kelumpuhan. Kata orang yang bilang katanya disebabkan ada orang yang buat atau yang mengguna-gunai. Ada juga yang bilang pengaruh dari benda pusaka. Ada juga yang bilang katanya pengaruh dari sosok gaib. Ternyata alhamdulillah pemirsa, yang kita lihat dari kebatinan, ternyata ibu tersebut mempunyai penyakit penyempitan pembuluh darah disebabkan karena jatuhnya ibu ini, jatuhnya terduduk. Jadi di bagian pinggulnya, ini di bagian pinggulnya ini pemirsa, di bagian pinggul ini itu disebabkan jatuh. Akibat dari jatuh itu timbul ada darah beku, disebabkan darah beku tersebutlah jadi ibu ini lama kelamaan rasa tangan dan kakinya mulai tidak ada rasa. Sampai sekarang udah berapa lama Bu nggak bisa gerak ini? Udah hampir 1,5 tahun. Sudah hampir 1,5 tahun pemirsa. Jadi udah 1,5 tahun ibu ini merasa menderita sekali. Alhamdulillah ternyata kita selusuri, kita cek, ternyata ibu kita tidak ada unsur gaib atau perbuatan makhluk gaib atau perbuatan orang. 100% penyakit medis disebabkan karena benturan atau jatuh. Disebabkan dari benturan dan jatuh itulah disitulah terjadinya bagian otot yang tidak bisa berfungsi. Ini saudara Ibu Karisma yang ngurutnya ya. Jadi kita terjun di bidang pengobatan atau di YouTube kita. Kita juga larinya di bidang pengobatan medis maupun juga non medis. Tetapi kita lihat ibu ini nggak ada sama sekali penyakit non medis, ya 100% medis. Bu, besok pegang HP-nya. Belajar jadi kameramen. Sambil ngobrol ibu biar jadi YouTuber. Iya. Wow. Nah, Aku batuk aku cuan aku. Naik Allah. Istighfar. Naik Allah. Naik Allah. Istighfar. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Nah, kameramennya udah cak ngomong diem Nah banget. iya, naik Allah. Sakit Bu ya? Aduh. Biasanya ada Campak Hai, Bu Allah. ya. Naik Allah. Iya. Naik Allah. Naik Allah. Ya, ini sakit. Naik Allah. Sakit sebelah nggak bisa berfungsi, sebelah kirinya nggak bisa fungsi. Tambah lama kelamaan bertambah, bukan bertambah maju, sembuh malah tambah sakit. Nah, alhamdulillah bertemu dengan Mas Dedek. Sekarang lagi diurut oleh Mbak Karisma. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Zikir la ilaha illallah. Naik Allah. Cun aku diku. Istighfar. Kumpul lagi Sakit ya. Naik Allah. Belah kiri juga caknya tuh. Naik Allah. Iya. Naik ini Allah. Sering terjatuh. Naik Allah. Kecelakaan masih muda dulu, pernah kecelakaan motor. Naik Allah. Naik Gak lama beberapa tahun yang lalu Nah, juga ini kecelakaan Allah. bermotor juga. Naik Allah. Subhanallah. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Anakku, bapakku. Naik Allah. Naik Allah. Naik Allah. Anakku.
Này đâu nào. Nó chỉ để muốn nó phun của nội. Này đâu nào. Này đâu nào. Này, đang ngồi bác sinh ơi, nhà cái này nè. Ya maaf. Ôi. Nó cô. Oi. Này đâu nào. Oi, sakit oi. À. Ya, mudah-mudahan lekas sehat. Lekas sehat kembali. Iya. Này đâu nào. Masih sini mau kamu Ya. Hah? Nggak usah itu kakek. Itu lurutnya tangan semakin masuk. Bisa mas sampai jelaskan penyakitnya. Anakku, bapakku đây này đâu. Iya. Này đâu Ini sakit apa ini, Bu? Này đâu đâu. Này đâu đâu. mati sebelah ini tangannya. Mati sebelah. Anakku, bapak Iya. Stroke ya. Mbak? Stroke ya. Ya. Kan pembuluh darah. Này đâu Prediksi pertama itu stroke. Ada orang yang bilang sebelum diobati katanya tenggoran atau Tenggoran apa nih? ternyata Ya 100% macam-macam lah. medis. Ya alhamdulillah. Ketemu dengan Mas Dede, jadi tahu yang sesungguhnya. Kita nggak ngeraba-raba. Itu YouTuber baru itu Kang. Hmm. Iya. Kayaknya kalau nggak masuk di HP mulutnya nggak pernah berhenti. Ya, Kang, ya? Masuk di HP nggak bisa bicara. dia. Iya. Nanti salah bicara dong. Enggak lah. Ini kan orang, semua orang mendengar dan melihatnya. Jelaskan ini penyakitnya, ada orang bilang dulunya sebelum Iya. dibuat orang ternyata enggak. Sebelum kenal dengan Mas Dede, ini pertama sekali dia Jangan ini. dibilang Mas Bu, Mas lagi mahal nanti gua Iya. dibilang. Nah, dibilang ini pertamanya kan stroke. Nah, terus diprediksi apa dia nih ada kesalahan, ada barang pusaka, apakah kesalahan di situ. Jangan pijak tanganku. Ternyata ya dia Ayu ini penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan dari seringnya kecelakaan. Gitu dong. Iya. Jadi pemirsa kita jelaskan. Iya. Di tangan sebelah kiri ini kan ibu ini kan Anak nggak bisa. kuliku, Ya, jangan ini nggak bisa gerak ini. Nggak bisa Sakitnya. gerak itu nanti total Termasuk kakinya di juga. kakinya ini juga sampai di urut lah. Ini termasuk di kakinya juga nggak bisa fungsi ya pemirsa. Iya. Jadi saya lihat dari kebatinan saya, ini separuh ini itu sarafnya nggak fungsi. Kenapa sangat disebabkan nggak fungsi? Karena ini dulu sebelum terjadinya lumpuh ini, ibu ini pernah jatuh. Bener kan enggak, Bu? Benar. Nah, jadi Masih gadisnya dia Ya. ini kecelakaan motor. jadi disebabkan jatuh itu pemirsa, terjadinya jatuh itu tidak langsung terjadi lumpuh, butuh proses, butuh waktu, ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Nah, di waktu umur kita di atas 40 tahun, di situ organ tubuh, kondisi badan kita tidak bisa fungsi kekuatan kita tidak bisa memfungsikan lagi. Maka dari situ manusia kalau sudah di atas umur 40 tahun, disitulah terkadang kejadian-kejadian aneh, penyakit yang nggak pernah dirasakan sakit, punya penyakit. Yang pertama mudah masuk angin, ya. Yang kedua suka ada benjolan. Kenapa disebabkan karena ada benjolan? Dulu di waktu muda sering kita memakan makanan siap saji atau penyedap. Di waktu umur 40 tahun di situ akan terjadi
benjolan-benjolan. Nah, seperti ibu ini juga, ini kejadian ini kalau saya lihat udah 5 tahun ke atas, ya 5 tahun ke bawah itu, atau mungkin 10 tahun yang ke bawah. Ini pernah jatuh dan saya lihat di sini ada pembekuan darah disebabkan kebenturan. Terjadinya itulah lama kelamaan ibu ini merasa kakinya sebagian ngilu, seperti mana kayak seperti penyakit rematik. Dibawa ke dokter, ya dokter bilang katanya penyakit stroke atau jantung. Dibawa ke tempat orang pintar, katanya ada sosok makhluk gaib atau diguna-guna orang. Ternyata pas saya lihat di sini ada pembekuan darah. Nah, disinilah disebabkan pembekuan darah, pemirsa, di bagian pinggul ini, semua otot yang akan digerakkan kepada ibu ini tidak bisa berfungsi, termasuk kepalanya juga suka sakit kepala, sering sakit kepala seperti penyakit migrain atau penyakit apa kalau Vertigo, Pak. Iya. Jadi penyakit vertigo itu nggak bisa berdiri, mukanya melek, matanya melek, itu berputar sendiri. Itu kalau vertigo, ya. Itu disebabkan kenapa? Karena disebabkan bagian pantat ini ada pembekuan darah. Jadi otak ini tidak bisa berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh karena disebabkan ada penyempitan peredaran darah. Disebabkan penyempitan peredaran darah itulah darah itu tidak bisa mengalir normal dan tidak bisa menyalur ke bagian saluran kaki dan tangan. Maka dari situ saudara Ibu Karisma ini untuk membetilnya sarafnya, dibongkar saraf tersebut. Nanti setelah dibongkar saraf tersebut, baru nanti kita kasih obat-obatan ramuan tradisional yang diciptakan oleh Allah. Nanti akan diminum kepada ibu, yaitu kita butuh 1 buah pinang muda, 2 rebah bangun, yang ketiga akar kelapa muda, yang keempat telur ayam kampung, yang kelima madu. Itu nanti kita rebus rempah-rempah itu. Setelah direbus, baru dimasukkan telur, baru dikasih madu. Tetapi setelah ibu ini diurut, jadi ibu ini diurut ototnya untuk mengendorkan saraf-sarafnya, itu 1. Yang kedua untuk memecahkan pembuluh darahnya. Nanti akan dibantu dengan obat dalamnya. Insya Allah kalau ibu rajin dan kita rutin untuk urut, mudah-mudahan akan menjadi stabil. Ini yang kita jelaskan bagi saya. Nah, ini yang di bagian sakit ini pemirsa. Ini yang disebab bagian sakit inilah yang dibilang benturan. Itu madunya beli di mana itu, Bu? Oh, itu kebenaran ini anak punya itu. Dari dusun. Kurang tahu juga saya beli di mana ini. Katanya madu asli itu, Pak. Madu asli. Kalau madu asli, siapa yang beli? Si kakak. Kakak. Ya. Asli. Ini kalau madu asli nggak perlu kita tes, cukup dicium aja. Ini terasa. Saya jelaskan pemirsa, kalau ingin melihat ciri-ciri madu asli, gampang kok. Kita buka aja tutupnya, lalu kita cium. Kalau kita cium itu seperti kayak alkohol baunya, atau seperti kalau orang Palembang bilang tapi, ya, bau seperti tapi gas. Berarti ini madu asli. Ya, karena sifat madu asli ini, kalau kita nyium aromanya aja langsung lari ke bagian paru-paru kita, langsung panas. Itu bau aromanya aja. Ini kalau dilihat bau kalau ingin menunjukkan madu asli, ya. Kalau yang mau madu aslinya lagi, ya lihat-lihat dulu. Kalau nggak kelihatan istrinya nggak apa-apa. Kalau kelihatan istrinya, madu asli bisa bentrok, ya. Nah, itu. Jadi madunya ada 2. Madu aslinya ada 2, ada dari hutan dan ada dari kota. Yang dari kota ini berbahaya. Berbahaya itu. Iya. Yang nggak berbahaya madunya dari hutan. Penggemar kita dia senyum-senyum aja, ini ketawa. Masalah membahas tentang madu. Karena madu itu paling nggak disukai dengan paling perempuan. Menyakitkan itu. Untuk perempuan, Bu, ya. Iya. Tapi kalau untuk laki-laki, paling enak dia. Nah, itu. Jadi ada 2. 1 menyakitkan, 2 menikmati. Iya. Nah, kalau untuk perempuan menyakitkan, tapi kalau untuk laki-laki ya kalau aman,
Ya dicari laki-laki. Jadi alhamdulillah permisa kita Aduh, sudah dapat aduh, madunya. aduh. Itu rempah-rempah Aduh. itu lagi dibuat, lagi Aduh. diracik. Nanti sudah selesai diurut ibu ini. Rempah-rempah itu nanti akan kita rebus. Setelah dari rebus itu hangat-hangat kuku nanti akan diminum kepada ibu ini. Insya Allah mudah-mudahan butuh doa dan dukungannya permisa agar supaya ibu kita ini kembali pulih seperti dulu, Amin. bisa sehat dan berjalan kembali. Amin. Ya, kalau dia bisa berjalan nanti udah sehat, gua mau bawa dia berenang, ya. Amin. Amin. Ya Ah, Rabbal mau Alamin. berenang, mau mancing, terus terakhir satu, kalau udah bisa jalan, gua lepaskan nanti anjing gila biar dia terbirit-birit kabur. Ya Bu ya, sehat Bu ya. Ada rezeki, bisa umroh. Iya, umroh, amin. Aduh. Nah, ini loh. Tuh permisa itu, nah lihat penggemar kita itu, saudara kita ini lagi santai, dia lagi demam, tapi bukan demam rindu. Demam capean dia. Iya. Udah berapa menit tuh Bu? Nah, ini udah 14. 14. Pakai ditinir muna, pungkur aja. Jauh dengan panah, magoy ko ditinir na, Tahan ke Bu ya. Nah, Memang kalau habis diurut sakit-sakit sudahnya. Nah, iya. Karena kenapa? Tapi ya sehat, Ya, bongkar karena dia yang, itu. Yang tidak sakit Bongkar. itu, ya boro-boro nak ngerasa sakit. Gerak ke badan pun lagi tidak bisa, berarti kan mati rasa. Iya. Mati rasa. Jadi yang mati rasa itu kalau sudah terasa sakit ya berarti ada harapan. Iya. Itu. Ini pemirsa dari makan saja disuapin, dia ini nggak bisa makan sendiri. Jadi makanya disuap Ibu ya. Disuapi. Jadi mandinya Dimandiin. dimandiin. Iya. Ada lagunya itu Bu. Lagi sakit. Jadi alhamdulillah punya anak. Giliran waktu bayi dia melihara anak, sekarang dia jadi anak. Ada warung buka ada depannya. Cuk, Berapa? cuk. Cuk. Beli garu. Beli garu. Aduh. Garu hidup. Oh. Cuk. Oh iya, niku. Ako, pungkur na sa... Ay, sakit na, oy. Ay, na. Ay. Anak bapakku. Ay, na. Anakku, bapakku. Tanto pincin ko niya, oy. Nay, na. Nay, na. Thôi, Motor. mẹ ăn đâu có gì. Sudah minum obat Kang? Sudah. Buat apa? Nay, na. Nay, napa na sakit, oy. Nay, na. Nay, na. Nay, na. Yang sabar, jangan maki-maki. Nay, na. Nggak kelihatan itu ibu yang sakitnya. Nay, na. Nay, na. Cuba-cuba mengincing juga cuan tu. Oh, gincing. Oh, gincing namanya. Bisa tak? Dia? Capek dia tuh. Oh capek tuh. Nah. Nah, phone tu, oy. Bi. Oh iya. Nay, na.
La ilaha. La ilaha. La ilaha. Udah dulu istirahat. Ya, tangannya. 17 lah. Enggak apa-apa. Capek Bu ya? Masih. Masih. Udah selesai. Enggak. Kalau bisa 1 jam. Sini istirahat. Sini. YouTubernya lihatnya di ibunya, gua liatin nanti ngerekamnya matanya kemana, kameranya kemana nggak kelihatan. Nah, tuh Ya, kalau ibu lihat ya, nih gua ngerekamnya. Yalah kalau pantat jenguk ke mana? Enggak, nah itu. La ilaha. Pas tangannya. Hmm. Nah, ini kalah aku. Apa? Iya. Anakku. Anakku. Istighfar. Aduh, Istighfar Bu, istighfar. aduh. La Istighfar. ilaha. La ilaha La illallah. ilaha. La ilaha La illallah. ilaha. La ilaha. La ilaha. Ini dingin lagi nih. La ilaha. Panas. La ilaha. Dingin lagi. Dingin lagi. La ilaha. La ilaha. Ini kalau dingin kayak gini, kalau sudah kita pegang bagian sarafnya ini dingin, berarti peredaran darah nggak sampai turun ke bawah. Oh. Jadi disebabkan dingin ini karena peredaran darah nggak turun ke bawah, maka dari situ kaki ini nggak bisa fungsi. Tapi kalau udah dia hangat, apalagi kalau jari-jarinya ini udah bisa bergerak, alhamdulillah berarti ada harapan nanti bisa kembali pulih jalan. Iya. Sebagian sini Dingin. peredaran darahnya nggak lancar dari sini, nggak normal dari sini masih mendingan. Kalau kita lihat di bagian sini, nggak usah diangkat Bu, terus saja itu lancar ke peredaran darahnya. Nanti udah bagian situ baru bagian sini ya. Gimana? Capek? Beda toh? Beda. Pembetilan saraf, pengobatan saraf dengan ngurut itu sangat beda. Jadi misal kita mengobatin penyakit-penyakit penyempitan pembuluh darah atau stroke ya, kita memakai kebatinan atau tenaga dalam dan kita mengambil titik-titik sarafnya agar supaya peredaran darah ini menjadi lancar. Maka dari situ kita mengobatkan kita pembetilan ini membutuhkan tenaga dalam, maka dari situ terkadang kita sampai keluar keringat. Gimana kemarin waktu diobatin? Pulangnya capek ya? Capek. Tidurnya? Banyak sekali. Kalau kita lihat di bagian sini lah sumbernya. Iya. Jadi di sini yang paling rutin nanti dibetilnya ya. Capek Bu. Ya, betul terus. Bukan kita bisa ngurut lama. Ya kalau dia nggak bisa ngurut, bisa kok kita ngurutnya dari samping, ya. Kita cari posisi yang nyaman. Ibunya nggak nyaman, kita cari yang tempat nyaman, tetapi bisa kita ambil sarafnya agar supaya sarafnya ini yang selama ini bermasalah kita bisa selesaikan. Ini kan lumayan agak sudah mulai merah, terus terus ya. Jadi kita jelaskan pemirsa, orang-orang yang mempunyai penyakit stroke, orang-orang yang mempunyai penyakit penyempitan pembuluh darah, orang-orang yang mempunyai penyakit mati sebelah, ya,
itu nggak bisa kita obatin, hari ini kita obatin, besok udah sehat, nggak bisa. Karena kenapa? Karena menurut secara logika kita sebagai manusia dan ahli kedokteran juga, sepintar apapun dokter itu, walaupun dia profesor apapun, kalau yang namanya penyakit medis itu nggak bisa seperti sulap, ya. Dalam arti kata nggak bisa seperti sulap. Yang namanya penyakit medis butuh waktu, butuh proses, ya. Orang dioperasi aja pakai laser udah canggih aja, habis dioperasi nggak bisa langsung sembuh, butuh waktu. Nah ini kita jelaskan. Tetapi kalau pengobatan memakai trik sulap, yaitu yang kalau kata orang itu bim salah bim abrakadabra, sembuh ya sembuh kalau memang pakai trik sulap. Nah kita ini tidak memakai trik sulap, tetapi kita ini memang benar-benar tujuan di channel YouTube ini semata-mata satu untuk mengungkap sejarah, kedua untuk menolong bagi orang-orang yang mempunyai penyakit medis, ya. Jadi penyakit medis yang seperti ini nggak bisa, penyakit medis yang seperti ini kita harus ngobatin dengan apalan atau dengan rapalan, enggak. Kita ngobatinya satu pakai kebatinan, kedua kita juga harus membetil dengan pembetilan saraf, yaitu dengan tenaga dalam dan pengurutan. Yang ketiga, kita juga harus bisa mengetahui dan kita harus bisa mendapatkan dan kita harus lebih paham pengobatan tradisional yang telah diciptakan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan yang sekarang ini ada di bumi. Nah, untuk mencari tumbuh-tumbuhan tersebut yang bermanfaat untuk kesembuhan penyakit tersebut, itu kembali ke diri kita. Kalau kita sering mengupas dan mengkaji Al-Quran, semua obat-obatan itu kuncinya ada di Al-Quran. Dan obat-obatan itu kita cukup mencari aja, insya Allah bisa kita temukan. Ini kita jelaskan. Jadi pengobatan medis dengan pengobatan non medis itu nggak sama pemirsa, ya. Kalau pengobatan non medis boleh kita pakai doa ruqyah, ya. Boleh juga kita pakai tenaga dalam. Boleh juga kita memakai makhluk gaib, ya. Tetapi kalau menurut dasar Islam, pengobatan yang tidak menyimpang dari syariat Islam adalah kebatinan, doa, zikir. Itu. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu di luar dari situ, ya mungkin Islam melarang. Jadi maka dari situ pengobatan ini kita butuh penyakit medis ini seperti penyempitan pembuluh darah di bagian pinggul. Kita semua organ tubuh ibu, seluruh badan harus kita betil, karena itu disebabkan karena penyempitan saraf. Yang kedua, kita juga butuh obat dalam, karena obat dalam inilah untuk memicu peredaran darah otot-otot yang beku, ya. Jadi otot-otot yang beku itu nanti akan dibantu dari obat-obatan herbal. Ini yang kita jelaskan. Jadi cara pengurutan Ibu Karisma dengan yang selama ini nggak belajar dengan gua itu beda ya? Beda. Kenapa ini lebih capek yang ini? Ya. Ya, karena itu. Karena maka dari situ saya butuhkan Ibu Karisma dan saudara Kang Yosi belajar di sini memakai kebatinan dan tenaga dalam permisa. Manfaat kebatinan tenaga dalam ini sangat besar sekali. Bukan hanya untuk mengungkap sejarah, bukan hanya untuk pengambilan barang pusaka aja, ya. Tetapi untuk mengobati penyakit medis ini juga dibutuhkan. Udah? Ya, kakinya ini. Tinggal di bagian kaki di urut. Nah, sekarang pindah ke dalam Ibu. Itu jengok yang lagi meracik obat. Jelaskan. Sudah, apa Ibu? Yang bagian apa ini? Ini bagian peracikan obat untuk bagian dalamnya. Ini akar kayu putri malu. Nah, dipotong-potong kecil. Dan itu ini akar kelapa. Ini pinang muda.
Syul. Ini masih urut bagian kaki ini. Nah, pengurutan bagian kaki. Ya, dunia gokong. Masuk ke dunia gokong dari Semai. Masing. Live-nya, itunya. Gua pakai ini. Cikok nge-lab. Ini enggak besar. Yang mana? Oh, chicken, aduh. Aduh, chicken, aduh. Oh, aduh. Jadi ini enggak. Iya, sudah selesai ngurutnya kita lihat. Kalau kira-kira ada yang barang bisa diungkap, diungkap. 3 sih, Pak. Itu dibegitukan biar ngapa itu, Bu? Biar peredaran darahnya lancar. Oh. Ini kan tidak lancar. Peredaran darahnya. Itulah mungkin dia tuh makanya nggak pacak jalan itu ya. Iya. Nggak bisa jalan dia karena nggak berfungsi ya, oleh darahnya nggak lancar. Oh, ya aduh, anakku.
Kena kali. Ada yang nengkal. Pakai paling pakai baju kali. Berapa? Mas, Hah? jadilah kan. Banyak apa? Baru masuk. Mas, jadilah kan. Baru buka. Apanya? Berapa itu udah? Ini Oh, 33 Bu. oh, menitnya Berapa capek ya megangnya? Udah itu. lumayan. Udah Jadi cuci. Lagi cuci, tidak direbus. Hari Kita pergi kemari Oke, sini. ke Komering. Oke pemirsa, ini akar kelapa ya. Manfaat akar kelapa ini satu untuk melancarkan peredaran darah, kedua untuk menyembuhkan penyakit stroke, ketiga bisa juga untuk menambah stamina laki-laki. Tapi kalau ada aturannya ya, kalau kita tahu aturannya, ini bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit stroke. Yang kedua, kita membutuhkan buah pinang muda ya. Buah pinang muda ini kita ambil isinya. Ini juga untuk memicu, untuk melancarkan peredaran darah, memompa jantung, menyembuhkan penyakit-penyakit seperti penyakit kanker atau termasuk juga penyakit-penyakit yang lain. Nah, yang ketiga kita membutuhkan akar rebah bangun. Akar rebah bangun ini seperti buah apa tuh putri malu. Tapi kalau putri malu ada yang kecil, ada yang gede. Nah, ini yang gedenya kita ambil akarnya. Nah, akarnya ini sangat manfaat sekali untuk menyembuhkan penyakit stroke ya. Tetapi kalau kita nanti dibantu dengan telur ayam kampung dan madu, ini nanti kita rebus. Mana wadahnya yang mau direbus? Besar enggak? Oh, besar kali ini. Yang kecil aja. Iya, yang kecil aja. Ini Kiri, nanti kita kiri, racik kiri. bisa. rak kiri, bawah. Jadi kita membutuhkan obat-obat herbal. Obat herbal ini tujuannya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang medis ya pemirsa ya. Apalagi kalau sejenis akar pandan. Akar pandan itu manfaatnya banyak sekali. Tetapi kalau akar pandan nggak boleh orang yang minum yang mempunyai penyakit rematik ya. Karena akar pandan itu mengandung zat dingin. Rematik tidak bisa terkena zat dingin seperti timun, kubis, itu zat dingin, itu nggak boleh. Termasuk akar pandan juga. Jadi kalau yang mempunyai penyakit rematik nggak boleh minum akar pandan. Dan akar pandan itu manfaatnya seperti obat tidur ya, untuk menetralkan saraf. Apalagi kalau anak di bawah umur seperti anak 7 tahun, 5 tahun. Kalau misalnya daya pikirnya dia lemah, kita rutin minumkan akar pandan itu akan menambah kecerdasan dia. Ini airnya kurang lebih 1 galon sepenuh ini direbus sampai mendidih ya. Oke pemirsa, ini yang akan kita rebus ya. Airnya secukupnya. Nah, nanti setelah kita rebus ini, setelah mendidih airnya, nanti baru kita anget-anget kuku, baru kita masukkan ke gelas. Setelah dimasukkan di gelas, nanti kita ambil telur ayam kampungnya 1, kita ambil kuningnya, nanti masukkan, baru dikasih madu. Madunya 3 sendok atau 4 sendok ya, baru nanti diminum. Nah, ini ngerebusnya dilihat nanti dapat berapa gelas ya, gitu ya. Nanti kalau mau diminum lagi dihangetin ya. Ini cuman cukup untuk 1 kali ngerebus ya. Jadi ngerebusnya dilamain. Itu ambil aja setengah lagi biar lama ngerebusnya. Jadi biar obat yang di dalam ini biar semuanya keluar. Ya. Oke pemirsa, ini mau direbus
untuk ibu yang sakit tadi kita akan keluar setelah nanti kali ini mendidih, baru nanti sudah diminumkan kalau ibu ini sudah terus. Nah ini sisanya nanti disimpan ya. Ini simpan masuk di kulkas aja bu ya. Oke, saya kasih tahu makainya. Nah segini ya, kira-kira cukupnya segini ya. Ini satu. Ini makainya 2 kali genggam ini ya. Ya 2 kali genggam ini. Makainya 2 kali genggam ini. Yang ini makainya dihitung. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4, 8. Ya, ini kalau untuk stroke. Ya, permisa kita jelaskan untuk penyakit stroke. Ya. Tetapi kalau seandainya kita nggak usah tertutup, fair aja ya. Kalau seandainya orang yang mempunyai penyakit kurang nafsu ya untuk berhubungan badan, ini boleh dipakai sekali pakai 10 kelupas ini. Berarti kalau 10 berarti 5. Telur ayam kampungnya kalau sanggup 7 ya. Ambil kuningnya, madunya 7 sendok, ininya 3 ikatan atau 3 genggam, ininya makin 2 genggam. Ini kalau untuk stamina, untuk apa sih kalau bahasa umumnya, kalau untuk laki-laki itu keperkasaan lah gitu ya. Jadi kalau untuk keperkasaan boleh yang seperti itu. Untuk bapak yang obatnya luyu. Ya, letoy gitu ya. Ini sangat tokcer sekali, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering kasihan nanti ibunya nanti yang keteter ya. Gua kasih tahu. Jadi obat-obatan herbal ini sangat bermanfaat sekali dan khasiatnya sangat besar, tidak ada efek sampingnya ya. Karena obat herbal ini tidak ada mengandung zat kimia. Maka semakin banyak kita konsumsi obat ini, semakin kita dijaga ketubuhan kita semakin sehat. Karena kesehatan itu kuncinya dari diri kita sendiri. Oke, pemirsa, kita keluar. Ini mau direbus. Kita lihat lagi pengurutan ibu yang diurut sama Ibu Karisma. Oke. Ingat kan dia ya? Caranya kan? Iya. Tidur ya? Tidur. Nah, jadi pemirsa, gua kasih tahu, ibu ini badannya mati sebelah, ya. Arti mati sebelah ini, separuh ini nggak fungsi, tangannya nggak fungsi, kakinya nggak fungsi, kupingnya juga kurang, benar nggak? Iya. Ya. Matanya juga separuh kabur, ya. Iya. Kenapa pemirsa bisa separuh? Karena saya lihat di bagian pinggul sebelah sini itu sebelum terjadinya lumpuh ini dulu pernah jatuh, benar nggak? Ini saya lihat ya pernah jatuh. Nah disebabkan dari jatuh itu 5 tahun ke atas baru mulai terasa kelumpuhan. Maka dari situ kita butuh pembetilan saraf ini. Saraf ini perlu kita butuh untuk pembetilan ini agar untuk melancarkan peredaran darah itu satu. Kedua untuk memecahkan darah beku, ya. Yang ketiga nanti dibantu dengan obat herbal. Kalau kita rutin seperti itu, insya Allah mudah-mudahan ibu ini akan menjadi sehat kembali. Amin. Ya. Maka dari situ pengobatan tradisional kita sangat membutuhkan sekali. Jadi bagi saudara-saudara saya yang lagi langsung nonton live di sini, alhamdulillah saudara-saudara kita akan menambah ilmu. Dan obat-obatan itu kalau memang ingin bertanya lebih jawab lagi, boleh ditanda jawab dengan saudara Kang Yosi. Kang Yosi bisa koordinasi ke saya akan jelaskan obat-obatnya. Manfaatnya apa aja nanti kita kasih tahu. Oke, makasih. Berapa itu penontonnya? 32. Mantap. Nah, pemirsa sini. Ini kita ke tempat guru besar kita ini. Ya. Dia lagi bersemedi keluar dari kamar, lagi demam. Akibat konten kemarin, pulangnya bawa oleh-oleh demam. Tuh keluar keringat dia. Minumkan obat itu bagus kan? Gimana? Obat rebusan itu. Oh, Ya. Itu manfaatnya banyak sekali itu. Sudah minum obat dokter belum? Belum. pil wae. Sudah berapa jam? Lama. Sudah lama. Nah, kalau sudah lama nanti diminum aja itu. Langsung keluar keringat lagi, sehat itu. Insya Allah sehat itu. Apalagi kalau ibu minumnya.
Karena kalau saya lihat ibu suka kaki sama tangan galak, suka ngilu-ngilu kan. Benar nggak? Nah itu minumkan itu juga bagus itu. Jadi obat itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kita juga bisa. Bisa. minum. Orang sakit lagi bisa, apalagi orang sehat. Iya. Itulah manfaatnya kalau obat herbal, Bu ya. Iya. Obat herbal ini semakin banyak kita minum, tidak ada efek sampingnya, nggak ada Tadi yang overdosis. direbus apa tadi Pak? Ada yang mau tanya. Rebah bangun, Bapak bangun, ya, buah pinang muda, buah pisang muda, akar kelapa muda. akar kelapa muda. Ya, kalau mau tahu rebah bangun itu putri malu yang gede, ada yang yang buah ada petinya batang. kayak berbulu, tapi yang diambil akarnya. Itu manfaatnya itu banyak sekali. Kalau kita konsumsinya tiap hari, dicampur dengan akar kelapa, dicampur dengan akar kates, dicampur dengan akar alang-alang, ditambah lagi dengan telur ayam kampung dan madu. Itu kalau untuk laki-laki, istrinya akan betah. Nah, Ya intinya untuk harus stamina. harus betah dalam keadaan apapun. Ya, Iya, ya, itu kan sudah ini sumpah. Masya Allah. Ya udah, Bapak. oke siap. Ya, Tugas ya Bang ya. Iya, terus. Walaupun badan tak lemak lagi. kalau ada yang mau bertanya lagi masalah obat-obatan herbal, boleh kita hari ini kita buka untuk di pengobatan ya pemirsa. Dari sejenis penyakit apa, obat-obatan nanti kita kasih tahu. Oke, nomor HP. Berarti tolong HP-nya saya. Oke. Nomor HP saya boleh dicatat. Siapkan pena atau apa. Kalau siap, bilang siap. Jadi kita jelaskan pemirsa, kita di channel YouTube Dunia Gokong, di channel YouTube Dunia Karisma, biar aja di situ Kak, nggak apa-apa sambil kita ngobrol. Jadi kita channel di Dunia Gokong, channel YouTube Dunia Karisma, di channel YouTube Aji Tunggul Nogo, dan di channel YouTube-nya Dunia Lain, di channel YouTube-nya Supra Gokong. Itu bukan berarti kita hanya untuk mengungkap sejarah aja pemirsa, ya. Termasuk juga sebelum kita membuat channel ini, saya sudah terjun di bidang pengobatan dari tahun 90 pemirsa. Dan alhamdulillah saya terjun di bidang pengobatan dari tahun 90. Semua obat-obatan yang diciptakan oleh Allah melalui dari tumbuh-tumbuhan, kita mendapatkan semuanya dari ayat Al-Quran. Salam Kang Fadilas. Ini kita mengundang dulu ya. Acara penarikannya nanti. Jadi kita jelaskan pemirsa, kita masuk di channel YouTube Dunia Gokong ini, tujuan yang pertama sebenarnya tujuan kita untuk terjun di bidang pengobatan di medis ya. Karena banyak sekali masyarakat yang mempunyai penyakit medis seperti mana penyakit migrain atau sakit kepala. Yang kedua, penyakit emak. Yang ketiga, penyakit stroke. Jadi saya jelaskan sama seperti kita bahas masalah penyakit asma, sesak nafas. Sesak nafas itu ada dua versi pemirsa, kita jelaskan. Ada sesak nafas itu disebabkan dari faktor keturunan. Ada juga disebabkan dari pola makan atau dari pola kita kehidupan sehari-hari. Seperti mana kalau kita perokok. Perokok itu kalau di waktu kita masih muda umurnya memang belum ada terasa efek sampingnya. Nanti kalau setelah umur 40 ke atas baru mulai terasa napas sesak, itu bagian perokok ya. Tetapi kalau seandainya kita tidak perokok, itu dia mempunyai penyakit sesak napas atau asma, itu disebabkan dari faktor keturunan. Sama seperti penyakit kanker rahim ya, kanker payudara, kanker otak, kanker tulang, kanker kulit ya. Itu ada dua versi, ada faktor keturunan, ada juga faktor dari pola makan. Tetapi kalau untuk zaman sekarang ini kebanyakan faktor dari pola makan, karena zaman sekarang manusia itu membuat makanan siap saji dan penyedapnya itu yang paling tinggi, yang itu yang memicu disebabkan menjadi penyakit kanker itu. Jadi saya jelaskan, kalau kita ingin sehat ya, kita kembali ke zaman dulu. Zaman dulu itu dia kalau buat masakan nggak pakai penyedap.
rasa ingin penyedap itu gampang. Garam ya sama gula itu dicampur jadi satu, itu akan menjadi penyedap. Itu. Jadi kalau kita ingin sehat, jadi ibu ini permisa kita jelaskan dulu sebelum kenal dengan kita, ini dulu sudah pernah berobat dengan orang pintar. Benar nggak Dek? Ya benar. Sudah pernah berobat dengan orang pintar ya? Ya. Orang Bisa pintar bilang bilang gitu. katanya banyak diganggu makhluk gaib ya? Ya. Oh, terus ada disebabkan dari barang pusaka juga ya? Ada yang bilang? Iya, katanya ibu waktu masih punya 1 anak atau 2 anak itu apa? Punya rahim yang lagi hamil dibilang. Ditunggu makhluk gaib. Itu keguguran pas lagi di mandi sungai. Tapi ibu nggak tahu kalau lagi hamil gitu katanya. Oh, itu orang pintar itu bilang. Iya kayak gitu. Menurut secara logika Adek masuk di akal nggak? Tanda tanya kan? Iya. Kenapa sangat dibilang tanda tanya? Dibilang nggak percaya, ya kita harus percaya karena kita nggak paham di bidang itu. Iya, benar. Kan? Dibilang kita percaya tapi nggak ada buktinya. Iya. Nah sekarang saya jelaskan kepada Adek, ya penyakit ibu itu 100% nggak ada penyakit non medis. Yang dibilang tadi katanya disebabkan dari rahim atau dulu pernah melahirkan meninggal anak tersebut, atau diganggu atau disiksa anak, gitu ya. Nah, ini nggak ada, ya. Tuntut anaknya. Ya, sekarang saya mau tanya, Adek sebagai anaknya kan, Iya. itu si ibu toh, Iya. kelakuan ibu kan pasti tahu. Iya. Dari mulai Adek kecil sampai sekarang gede. Iya. Nah sekarang Ayunya kan ada di sini. Nah tolong didengarkan yuk ya. Ini Ayu apa Adek? Adek ya? Hah? Adek ya? Ini ibu di waktu masih muda. Kalau kata orang Palembang, kalau kata orang Jawa, dulu masih mudanya suka pecicilan nggak? Pecicilan tuh ibaratnya tuh gimana ya? Dibilang perempuan kayak laki-laki tingkahnya. Dia nih sering naik motor. Nah, terus saya mau tanya juga, sewaktu Adek ibu masih sehat, pernah jatuh nggak? Pernah, yuk saya jatuh. Pernah kan? Pernah. Si gadis itu. Nah, jadi saya jelaskan penyakit ini 100% nggak ada gaib, nggak ada kiriman orang, nggak ada yang namanya anak tersebut meninggal atau kembali kepada Allah, dia akan mengikuti ibunya, nggak ada. Di dalam Al-Quran itu tidak ada tergaris seperti itu, ya. Jadi saya jelaskan ini 100% medis, disebabkan benturan atau jatuh. Nah, jadi disebabkan benturan atau jatuh, jadi saraf-saraf ini tidak berfungsi, gitu. Maka dari situ saya tanya sama Adek itu kan kupingnya itu suka panas nggak? Iya, kurang pendengaran juga. Kurang pendengaran juga kan? Ya. Matanya sebagian yang separuh itu kabur kan? Iya, kabur kadang keluar air Ya, mata. terus sering suka sakit kepala kan atau vertiga kan? Iya. Itu disebabkan karena bagian pinggulnya itu ada pembekuan darah. Disebabkan pembekuan darah itu karena ada benturan. Disebab kebenturan itulah jadi saraf itu tidak bisa fungsi untuk bekerja. Di mana bagian organ tubuh kita untuk bekerja. Karena manusia ini kalau ingin menggerakkan tubuh kita melalui dari otak. Otak fungsinya dari hati. Hati dulu kita mengendalikan, baru ke otak. Otak baru kita bekerja. Sama seperti Adek. Mau makan? Ya Iya. kan? Dari hati dulu toh. Iya. Nah dari hati baru ke otak. Otak baru bergerak kan? Iya. Tangan bergerak mau ngambil. Ya. Nah, Jadi kalau otak itu menggerakkan organ tubuh kita, kalau organ tubuh kita tidak berfungsi, gimana mau ngangkat tangan? Nah, ini kita jelaskan. Jadi penyakit ibu ini 100% saya jelaskan lagi sekali lagi 100% tidak ada gaib. Nanti kita akan buktikan gaib. Mana yang gaib, mana yang tidak gaib, mana yang medis, mana yang non medis. Ya. iya. Jadi kita jelaskan pemirsa. Nanti setelah pengurutan ini kita juga akan mengungkap sedikit sejarah. Karena di lokasi ibu ini saya lihat di belakang ini ada sejenis benda pusaka. Kira-kira diizinkan nggak Bu? Mau diambilkan barang pusaka? Ribu Hah? Itu buat janda itu nah biar cepat laku. Mau nggak itu?
Kan dari awal hatinya kan memang mau minta yang seperti itu toh, tapi nggak berani ngomong ya, benar nggak? Nanti gua kasih satu juga buat ibu, mau nggak? Mau. Oke pemirsa, sebelum kita mengungkap sejarah, kita membahas masalah medis dulu, ya. Pengobatan medis, nanti selesai pengobatan medis kita akan lanjut untuk mengungkap sejarah, ya. Kayak suaminya ini. Sudah berapa lama ini sakitnya ini, Bu? Sudah setahun setengah. Sudah setahun setengah pemirsa penyakitnya. Setahun setengah selalu berbaring, nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa ngangkat kaki, buang air kecil di situ, ha? Makan disuapin. Makan disuapin. Terus dulu juga sebelum kenal dengan kita berobat dengan orang, kalau diobati diurut pembetilan saraf sekali ngobati berapa, Bu? 200. 200. Ya kadang 2,5. Kadang 2,5. Ya kisaran gitulah. Itu ngurutnya seluruh badan nggak? Pembetilan sarafnya. Itu kadang dipencet-pencet di bagian kaki, tangan. Terus kadang juga di bahu. Di bahu. Ya sekitaran yang obat sekitaran badan yang mati. Terus di waktu diurut ibu ini dengan orang yang minta dibayari itu, ibu yang diuruti merasa sakit nggak? Iya, merasa sakit. Merasa sakit. Terus saya mau tanya juga, kita ngobat ini bayar nggak? Belum bayar. Belum bayar? Belum, enggak. Karena nggak bayar. Ya? Enggak. Ya. Karena orangnya ini memburu ini pahala. Ya. Saya jelaskan pemirsa. Minta Allah untuk Ini ibu sendiri yang berbicara. Saya tidak mau berkata-kata. Saya mau tanya sama ibu. Ibu, saya ngobatin sudah di malam kedua ini toh? Ya. Malam pertama kita ngobati berapa lama kita pembetilan saraf? 3 jam ya? 3 jam. 3 jam pembetilan saraf. Iya. Saya jawab jujur aja ibu, nggak usah bohong-bohong. Selama saya ngobati kemarin dikasih uang nggak? Saya minta uang nggak? Enggak. Toh? Ya, enggak. Saya jelaskan pemirsa, kita ngobati ini kita mendapatkan kelebihan itu Allah yang punya. Termasuk jasad saya juga Allah yang punya. Jadi orang yang seperti ini wajib kita tolong. Termasuk obat-obatan juga saya nggak ada yang dibilang bayar, semuanya kita berikan gratis, ya. Itu. Kira-kira mau berapa lama di sini? Sampai sembuh baru bisa. Sampai sembuh. Oke. Kalau sampai sembuh kita akan tetap membantu ibu membetil saraf, tidak akan pernah bosan. Kembali ke ibu sendiri, ya. Ya. Itu. Ibu Karisma siap untuk menolong dengan jalan Allah? Insya Allah siap. Oke. Jadi saya jelaskan, kita ngobati orang ini jangan mengharapkan imbalan. Lebih bagus kita meminta imbalan dari Allah langsung. Karena Allah, kalau Allah yang memberi itu tidak akan batas-batasnya, baik dari sisi rezeki, kesehatan, keselamatan. Kalau Allah yang sudah menjamin, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Tadi kita masih tanya jawab boleh. Ya. Tadi ada yang nanya turun beruk katanya. Turun bro. Itu turun bro itu ada 2 versi Kang ya. Kita jelaskan. Faktor penyakit turun bro itu ada 2 versi. Ada faktor disebabkan dari keturunan. Ada juga disebabkan dari pola makan atau kerja terlalu berat. Ya. Itu. Jadi disebabkan turun bro itu, kalau dia dari faktor keturunan, walaupun dia nggak kerja berat, dia akan terjadi penyakit tersebut. Kemarin tuh tidak pulang. Tetapi kalau dia tidak mempunyai penyakit keturunan, terkadang dia kerja terlalu berat, makan tidak teratur, ya. Disitulah kita waktu menekan benda yang berat atau memikul benda yang berat, kondisi lambung kita tidak diisi, stamina tidak diisi, lama kelamaan usus atau otot itu turun ke bawah, itulah terjadi turun bro. Untuk menyembuhkannya penyakit turun bro itu, kalau dia tidak penyakitnya parah atau baru gejala, ya, itu terapinya kalau mau tidur kaki di atas keangkat, ya, kakinya di atas keangkat,
Kalau bisa ya semampu tahan, kita bisa tahan 1 jam rutin setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembetilannya diurut sendiri sambil diangkat di bagian dekat dengan air kencing kita, ya, diangkat, ditekan ke bawah, pelan-pelan aja ditekan sini. Itu rutin aja ke situ, ya. Kalau dia udah parah, obatnya cari akar pandan, ya. Cari akar pandan, itu yang dicari, yang diambil akarnya sama pandannya, ya. Itu akarnya sama pandannya itu, atau akar sama batangnya, salah, akar sama batangnya. Nanti dipotong-potong, dicincang, cuci bersih-bersih, ditimbang 3 ons, direbus, ukuran airnya 1 liter. Nanti rutin minum itu, ya. Nah, itu untuk mencuci, satu manfaatnya untuk cuci ginjal, kedua untuk mengangkat otot perut, ya. Rutin aja itu. Kalau untuk penyakit penyakit turun berok, ya. Karena penyakit turun berok ini ada 2 versi, ada yang gejala dan ada yang sudah kronis. Nah, kalau yang udah kronis itu kalau dikit-dikit turun, kalau dibawa ke dokter cuma 1 jalan, operasi potong. Benar nggak Kang Yofi? Iya, nah, operasi. Untuk Kang Alvin tadi, ya boleh kalau minta tolong sama kita, insya Allah bisa bantu. Untuk Kang Jona, Pak D, kalau ambeien ini Kang Jona nih, ambeienan. Kalau penyakit ambeien ini juga ada 2 penyakitnya, ada yang gejala sama kronis, ya. Kalau penyakit ambeien, obatnya sebenarnya simpel. Yang pertama, cari cabai rawit, ya. Cabai rawit itu posisinya dicari kira-kira dari 9, pertama kali makan 9 butir, ya. 9, 7, 5, 3, ya. Tetapi itu cabai rawitnya itu dimakan, tapi nggak boleh dikunyah, dan batangnya juga nggak boleh dibuang. Sebelum dimakan itu dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Kalau kita makannya 7, kalau kita makannya 9 kali bacakan surat Al-Fatihah, meminta kepada Allah agar supaya disembuhkan penyakit kita. Itu dari doanya. Dari khasiatnya, kenapa cabai itu nggak boleh dihancurkan, dikunyah, dan kenapa harus sama batang-batangnya? Karena di waktu cabai itu akan masuk ke dalam rongga perut kita, masuk ke dalam lambung, di dalam tubuh kita ini kan mengandung uap panas, ya. Jadi cabai yang kita masuk ke dalam perut nanti itu akan menjadi masak atau matang, ya. Dan dari kekuatan cabai tersebut itu akan menutupi luka-luka, ya, luka-luka dari ambeien itu. Karena disebabkan ambeien itu karena luka dalam. Benar nggak itu Kang Yofi? Itu disebabkan luka dalam. Karena disebabkan luka dalam itulah jadi ambeien atau bagian dalam itu bisa keluar, ya. Itu kalau dia udah parah, kalau dia buang air besar suka keluar darah. Nah, itu udah parah, ya. Karena ambeien ini ada 2 versi. Ada dia keluar darah, ada yang dia tidak keluar darah tetapi dia keluar susah masuknya. Gitu. Yang Kang Jona, ada lagi dari Kang Cep. Padahal Sering kamu sakit suka kepala, semua. Kang, apa obat herbalnya? Obat kepala bagian belakang katanya. Kepala bagian belakang. Ya. Itu ada 2 versi. Kalau untuk obat luarnya, yang pertama siapkan jeruk nipis, ya. Jeruk nipis itu kurang lebih 3 cukup. Nanti dibelah 2, ya. Nanti sudah jeruk nipis itu dibelah 2, peras, ambil airnya, tetapi bekas kulit jeruknya jangan dibuang. Lalu siapkan garam setengah sendok teh, ya. Terus diseduh dengan air hangat sedikit aja, ya. Diseduh dengan air hangat sedikit,
Terus kalau ada daun jinten ditambah dengan daun jinten, itu diremas dengan daun jinten. Lalu setelah dari situ kulit jeruk nipis itu dicelupkan di jeruk nipis dan dicampur dengan garam dan air hangat itu, lalu digosokkan di bagian sakit kepala ke seluruh, tetapi di tempat puncak yang paling sakitnya digosokkan. Susah mising. Itu insya Allah nanti pori-pori kita ini akan terbuka lebar melalui dari jeruk nipis Belum dan air dimakan hangat ikan. daun jinten. Daun jinten itu akan mengeluarkan angin yang tersumbat di bagian saraf. Karena disebabkan kita sakit kepala ini, karena peredaran darah itu tidak stabil. Peredaran darah itu beku. Peredaran darah itu tersumbat angin melalui dari pori-pori. Disitulah terkadang kita disebabkan sakit kepala karena peredaran darah itu tidak lancar. Ya, ini yang kita jelaskan. Tapi kalau untuk obat dalamnya, kalau kita tidak mempunyai penyakit rematik, itu boleh diminum dengan akar pandan. Karena akar pandan itu untuk menyembuhkan penyakit saraf, ya. Itu. Tapi jangan minumnya kalau kita kerja bagian supir, Nah itu. ya. Dan kita minumnya jangan dalam keadaan pagi atau siang kalau kita bekerja. Minum kalau bisa di waktu malam mau istirahat, karena obat akar pandan itu kalau kita minum itu kuat sekali daya ngantuknya, ya. Seperti obat tidur, tapi itu herbal. Itu untuk obat dalamnya. Kalau obat luarnya ialah jeruk nipis. Ini kita jelaskan. Tapi hebat anaknya ngurus Oke, kan cek kan ada ini ya. sayang Ada jelas ya. Itu Penjelasan dari Mbak Dika. sayang dia. Kalau yang mau minta nama Pak D gimana itu? Dia Ada kan yang dibalas minta sama nama Pak D. Boleh? Dia kan dibalas sama dia kan ngurus sama itu Ada catat. Ya. Yang sering aktif, yang baru aja sih Kang Yosi. Kalau yang lama udah penuh. Kang Yosi aja kasih aku dulu tak marah kalau dia nggak marah. nomor yang baru aja. Tapi mohon maaf Kang ya, apabila kalau seandainya ditelepon lambat diangkat, mohon maaf karena banyak sekali orang yang telepon atau WA. Terkadang saya nggak sempat ngangkatnya, tapi insya Allah nanti akan kita balas. Ini ada yang bertanya, Pak D, kalau gatal-gatal sudah menahun, obat herbalnya apa katanya? Nah, gatal-gatalnya itu tolong dijawab Kang Yosi, itu gatal-gatalnya itu seperti kurap, setumpuk-setumpuk atau merata? Ya itu ditanya Pak D itu setumpuk-setumpuk atau merata? Ya, seperti kurap atau badan atau bagaimana gitu. ya kota habis. Ya. Hah? Iya. Balik ke mana lagi? Gitu. Kenapa nak pakai anu kan? Banyak yang megang. Ada WIP. Ada. Banyak yang nonton. Nah, Berapa? 500. Tahu tadi. Pakai mungkin. Lebih lagi tidak. Abdul Ghaffar. Terpisah itu. Ani Sanin. Mana alamnya? No. Itu nunggu sembuh, nunggu banyak mendidih. Itu no. Kalau Ibu, udah aku lama, dah. Pada nak pakai kan? nggak langsung diminumkan. Ayo, baik itu kan apa? Perawatan tu. Nah, kalau tidak mau obat banyak. Jeno, kok kon hai kon. Nah, tak tahu juga ayo ayo. Di Bantung. Ya. Belum dibalik. Suka. Pas cepet baik nak. Memang kalau itu yang kau cari. Pas cepet baik. Nah, oh nyala sih. Wifi, mama. Woi, Belum bisa Woi. mengungkap pengobatan. Pas cepet Belum itu. antum pasien. Pas cepet Iya dia. kan? Pas cepet dia. Kamu pakai, kamu dalam pakai kiris. Hanya anu pakai kiris. Jadi biar orang-orang itu tahu. Kirim juga mana? Saya ini kan harus kasar. Kirim juga. Jangan pakai kiris, no. Dah dulu besok. Jangan dipaksa kesian itu. Itu dia. Sekarang sengaja mama tidak ngurut karena kemarin sudah urutan aku beda dengan urutan kau. Kalau urutan aku langsung tumbek sarafnya langsung. Tapi yo kalau ngurut itu Lumayan. sakitnya tidak pertolongan 3 hari tidak hilang. Tapi insya Allah. Karena aku kalau sudah ngurut tidak pandang bulu. Nggak bisa langsung cek ini. Sekian bisa. Sekian. Itu
suaminya kerja nggak mau makan? Bawa. Oh. Balik lagi. Kenapa dia masuk ke ini? Kapur. Motor kabur. Kok ngerekam? Tidak diberhentikan dulu. Sudah jadi lanjut.